Mari kita masuk dalam ruang kesaksian. Pada waktu saya SD dari kelas 1, pertama saya masih sekolah ikut-ikut dari Kakak Tinus. Karena Kakak Tinus sekolah duluan, jadi karena saya ingin mengikuti pendidikan, jadi saya bersekolah mengikuti Kakak Tinus. Sekitaran dari kami kelas 1, Kakak Tinus sudah kelas 3, sampai saya 2, 3, dan 4, itu saya belum mengenal huruf ataupun pintar dalam membaca dan mengenal semua angka-angka. Dan waktu saya kelas 1 sampai kelas 2 dan kelas 3, saya terus dibully bahwa saya adalah orang yang sangat bodoh dan tidak tahu apapun tentang pembacaan akan huruf. Dari saya kelas 3, saya mulai bergumul kepada Tuhan. Saya berdoa bahwa Tuhan berikan saya hikmat serta kepintaran. Dan saya terus berdoa, Bapak saya yang sering mengajar saya bahwa belajar tidak perlu harus memukul. Dan ketika Bapak saya mengajari saya, huruf yang saya baca jika salah dalam pengucapan, dia akan mencontreng jidat saya dengan huruf X. Dan itu tidak menggunakan pukulan, karena maka itu saya senang jika diajar oleh ayah saya. Dan dari saya kelas 4, saya bergumul lebih lagi kepada Tuhan. Saya mengatakan bahwa jika saya diberikan hikmat, kecerdasan, kepintaran olehmu, maka saya akan memakai itu untuk kemuliaan namamu. Aku siap untuk dipakai olehmu lewat hikmat, kecerdasan yang kau berikan kepadaku. Jadi sekitaran pas saya naik kelas dan sampai saya SMP kelas 1, waktu itu adalah pelajaran PKN. Dan pelajaran PKN kami diminta oleh Bapak Guru kami untuk membaca setiap tugas yang sudah dikerjakan itu di depan. Dan buku yang pertama dikumpulkan itu adalah saya punya. Lalu kata guru itu mengatakan bahwa siapa yang punya buku ini? Lalu kata teman saya, oh itu Cinta Pak. Lalu Bapak Guru itu mengatakan bahwa maju dulu untuk membacakan semua jawaban. Lalu kata teman saya, Cinta kau bisa membacanya? Saya bilang tidak tahu. Dan ketika saya maju itu saya ambil buku berbicara seperti biasa. Sudah sangat lancar, malahan saya seperti bermain-bermain membacanya. Sampai selesai membaca, saya duduk kembali. Lalu teman saya heran, kenapa kau bisa baca dengan sangat lancar dan bermain-bermain seperti tadi, seperti tiba-tiba bisa lancar. Iya, lancar langsung. Jadi saya langsung heran dan saya duduk termenung. Kenapa saya bisa membaca dengan lancar seperti itu? Saya juga terheran. Dan saya pulang sekolah, saya berdoa kepada Tuhan. Terima kasih karena semua doa dan pergumulanku sudah dijawab oleh Tuhan. Dan selesai beberapa minggu, Kapten Ronald mengatakan bahwa akan dibuka Biston malam. Dan di situ dia mengatakan bahwa siapa yang sudah siap? Apakah pemuda semua sudah siap? Kami dengan tekadnya mengatakan bahwa kami sudah siap. Dan pertama saya yang Biston, saya langsung berdoa kepada Tuhan. Ini pertama kalinya saya dipakai oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil lewat Biston malam ini dengan kepintaran yang sudah Engkau berikan kepadaku. Biarlah semua itu dapat membuat saya menggunakannya dan dapat memuji serta memuliakan nama Tuhan. Pesan saya untuk seluruh orang muda, jangan pernah putus asa untuk terus meminta kepada Tuhan. Mungkin bagi penglihatan kita, Tuhan tidak secepat itu menjawab doa-doa kita. Tapi percayalah, waktu Tuhan pasti yang terbaik untuk menjawab setiap doa-doa kita. Dari kesaksian anak muda ini kita dapat melihat bahwa ia meminta kepada Tuhan untuk bisa membaca dan doanya dijawab oleh Tuhan, dan jawaban doanya dia pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa doa yang seirama dengan Roh Kudus adalah doa yang jawabannya untuk
memuliakan nama Tuhan. Hana berdoa ketika ia mandul dikabulkan oleh Tuhan dan diberikan seorang Samuel, dan Samuel adalah jawaban doanya dan diserahkan kepada Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Mari saudara perhatikan doa kita. Apakah selama ini doa yang kita ucapkan kepada Tuhan hanya untuk memuaskan keinginan kita atau untuk memuliakan nama Tuhan? Sebab doa bukan memaksa Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita, tetapi doa adalah memaksa kita untuk mengerti kehendak Tuhan.